Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalani dinamika hidup sepanjang hari ini. Betapa pentingnya firman Tuhan yang kita dahulukan sebagai wujud kita cinta Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 15, kalau kita cinta Yesus Kristus, kita cinta firman Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam program Mana Rema. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan ke tanah perjanjian, mereka diberikan makan mana surgawi. Nah, demikian juga dalam perjalanan dinamika hidup kita perlu makan mana surgawi yang pada saat sekarang ini adalah firman Tuhan. Sedangkan rema tidak lepas dari firman Tuhan, tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Rema adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi untuk waktu kita. Dan firman itu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mata air kehidupan, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, hati saya ditujukan oleh Roh Kudus kepada kalimat terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita kan masih hidup di dunia. Nanti ketika kita dipanggil pulang ke surga, maka disitulah hidup kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan damai sejahtera bersama Kristus, surga yang suci, surga yang mulia, surga yang kudus selama-lamanya. Indah sekali. Saya bangga dengan surga kita di dalam Yesus, surga yang suci, surga yang kudus, bahagia sejati selama-lamanya. Nah, dengan kalimat ini, kalau kita mempunyai mata air dari Yesus Kristus, sumber air kehidupan itu, maka di dalam hidup kita di dunia ini, lihat kalimat ini mengatakan apa? Yesus mengatakan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, di sini jelas dalam kehidupan kita di dunia ini, kita masih di dunia, di atas daratan. Kita di dalam dinamika hidup ini, tentunya kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran. Semua itu bisa membawa dampak, ya, hati kita menjadi gelisah, cemas, hati kita menjadi kering, hampa. Nah, di sini kita perlu air kehidupan dari Yesus Kristus ini, sumber kesejukan, sumber kebahagiaan, sumber kesegaran, sumber kepuasan. Yesus Kristus sumber semuanya ini. Nah, di sini kita perlu mata air yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal ini. Dan Yesus mengatakan, mata air ini yang Yesus nyatakan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada satu kebenaran yang harus kita perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 6. Kita melihat di dalam masa perjanjian lama, bangsa Israel, khususnya para orang tua, firman Tuhan mengajarkan supaya
berulang-ulang mendidik anak mereka. Berulang-ulang. Nah, metode ini dipakai di dalam dunia pendidikan psikologi ya, khususnya pendidikan anak. Reinforcement, pendekatan yang untuk menanam di dalam diri anak. Nah, di sini bangsa Israel telah diperintahkan Tuhan untuk mendidik anak mereka di dalam firman Tuhan. Sampai dikatakan apa? Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sampai ukuran kita cinta Tuhan. Dan ini ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-38. Supaya mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mendengar, mengajarkan, ya memperdengarkan juga ya, juga mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kekasih Tuhan, kita lihat ini bukan hanya ditujukan, tetapi pertama-tama untuk dirinya sebagai orang tua ya, dalam mendidik anak, mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Kita lihat ketika engkau duduk, jadi waktu duduk pun membicarakan firman. Ketika engkau sedang dalam perjalanan pun membicarakan firman supaya didengar oleh anaknya. Iya. Di dalam engkau berbaring, waktu berbaring mungkin dengan anaknya, bicarakan firman Tuhan itu, diperdengarkan. Ketika engkau bangun, demikian juga dibicarakan, diperdengarkan. Nah, lihat, tentunya pertama-tama ya dirinya, lebih dulu orang tua. Bagaimana dia bisa menyampaikan firman Tuhan untuk diperdengarkan supaya tertanam di dalam diri anaknya itu kalau dirinya sendiri tidak tahu firman Tuhan. Lihat di dalam ketegasannya, sampai begitu rupa ya engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ini sebagai tanda ya. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu sebagai ingatan. Kita perhatikan jam ada di lengan tangan kita ini, betapa pentingnya untuk kita selalu memperhatikan waktu ya. Demikian juga menjadi ingatan di dalam pikiran kita ini. Selanjutnya dikatakan apa? Engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Ada ayat-ayat yang menjadi rema bagi saudara. Ingat ya, rema itu tidak lepas firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa Yunani rematos Christo. Ya, rema ini logos. Dalam Yohanes pasal 1 itu tertulis logos. Dalam letterlet ya, etimologisnya itu kata, firman, ya, ilmu. Tetapi dalam konteks Injil Yohanes itu maksudnya kata yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya memperhatikan Mazmur 19, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Ya, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah ini, saudara bisa baca Mazmur 19 tentang betapa dampak firman Tuhan itu sangat besar ya bagi kita yang merenungkan firman Tuhan itu. Siang malam kita memperkatakan, kita melakukan, lihat dampaknya sangat besar. Kekasih Tuhan. Nah, di sini pertama-tama diri kita. Nah, di dalam seluruh hidup kita ini,
Di mana saja kita berada, berkatakan firman, berkatakan firman, berkatakan firman. Yohanes pasal 4 itu sudah menjelaskan supaya ya hati kita ini mengalir aliran air hidup. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Marilah kekasih Tuhan, Yesus sendiri menyatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Kalau saudara bisa mengutamakan barang-barang perdagangan saudara, usaha saudara, bisa hafal sampai sedetil barang-barang usaha perdagangan saudara, dan itu hanya di dunia ini saja. Memang penting untuk supaya kita berpenghasilan dan untuk memuliakan Tuhan, tetapi jangan lupa firman Tuhan ini kekal, supaya di dalam perjalanan hidup kita ini mata air firman Tuhan ini terus mengalir pertama-tama dalam diri kita, kemudian bagi orang-orang di sekitar kita, dan lihat Yesus akan nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini mungkin saudara ada pergumulan doa, saudara bisa mengadakan tangan saudara ke hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh sepenuh hati hamba. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan, di masa COVID-19 ini, apa yang menjadi kesulitan bagi setiap pribadi dan keluarganya, Tuhan tahu. Pada saat ini kami sebagai hamba Tuhan, kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, apa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, takluk kepada nama yang kudus, yang mulia ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami berseru pada saat ini untuk setiap pribadi. Kami berdoa Tuhan, baik mereka di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, kesulitan di dalam masalah-masalah yang dihadapi di tokonya, di perusahaannya, demikian juga mungkin sakit pada saat ini. Kami berseru Tuhan dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh akal budi kami dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang berlobang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Tuhan, dengan percaya sederhana kami yakin Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan yang berlobang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong satu persatu. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati, dipulihkan bangsa negara kami ini Tuhan. Dan Tuhan berdaulat untuk supaya wabah COVID-19 ini segera dituntaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.